Isa bukan putra Allah, sebab Allah dan Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan yang Maha Esa. Quran Surat At-Taubah ayat 30-31. Al-Quran menolak Al-Masih disebut putra Allah. Akan tetapi tidak ada penolakan jika Al-Masih disebut Tuhan. Quran Surat At-Taubah ayat 30. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Jika pada Quran Surat At-Taubah ayat 30 menolak menyebut Al-Masih adalah putra Allah, tetapi pada ayat berikutnya ada pernyataan bahwa Allah dan Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan. Quran Surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Di ayat ini terdapat kata selain. Arti kata selain adalah kecuali. Berarti, maksud ayat ini adalah Allah dan Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan. Yang dilarang dijadikan Tuhan adalah orang-orang alim dan rahib-rahibnya. Pada ayat ini ada kalimatnya berkata, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Siapa Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud? Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud adalah Allah dan Al-Masih putra Maryam, yaitu yang disebut pada kalimat sebelumnya. Dalam ayat ini ada kalimat yang berkata, Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Apa maksudnya kata mereka persekutukan, sedangkan pada kalimat sebelumnya dikatakan bahwa Allah dan juga Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan? Maksud dari kata mereka persekutukan adalah karena pada Quran Surat At-Taubah ayat 30, ada anggapan kalau Al-Masih adalah putra Allah, sehingga antara Allah dan Al-Masih seolah-olah dua sosok yang berbeda. Padahal Allah dan Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan yang Maha Esa. Keesaan Allah dan Al-Masih putra Maryam juga telah dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 171 dengan pernyataan, janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Sebab, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah kalimat Allah dan ruh dari Allah. Walaupun Isa disebut utusan Allah adalah karena kedatangannya untuk menjalankan kehendak Allah. Kalau Isa yang disebut utusan Allah, tetapi Ia adalah roh Allah sendiri dan kalimatnya, maka tentu Isa bukan sosok manusia biasa, tetapi Ia adalah roh Allah sendiri yang tidak enggan menjadi hamba Allah, sebagaimana disebut pada Quran Surat An-Nisa ayat 172. Dengan demikian Allah, kalimatnya dan rohnya adalah satu kesatuan yang esa. Dengan kata lain, Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa. Selengkapnya akan dijelaskan berikut ini. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Untuk memahami surat 4, An-Nisa ayat 171 dengan lebih tepat, maka saya coba bagi menjadi 4 bagian, yaitu Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Ini hanyalah berupa himbauan atau anjuran, supaya mengatakan yang benar sesuai batas dalam agama, dan janganlah mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang benar. Karena kata-kata dalam kurung yang saya beri warna merah adalah kata-kata tambahan yang tidak ada dalam bahasa aslinya,
dan ternyata mengubah arti, maka kata-kata tersebut saya abaikan. Dalam kalimat tersebut Isa dikatakan sebagai 1. Utusan Allah, 2. Kalimatnya, dan 3. Roh darinya. Kata utusan Allah ini sering disalahpahami oleh umat muslim tanpa melihat asal-usul sosok yang dimaksud. Kata utusan Allah hanyalah menunjukkan tugas, bukan petunjuk bahwa ia adalah manusia. Malaikat juga disebut utusan. Utusan negara Indonesia pasti warga negara Indonesia. Utusan negara Amerika pasti warga negara Amerika. Kalau Isa yang berasal dari roh Allah dan firman-Nya, bukankah Isa adalah utusan Allah dari sorga? Apakah utusan yang datang dari sorga adalah manusia? Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga, berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Tiga Tuhan yang dimaksud dalam kalimat ini adalah sebab sebelumnya dikatakan bahwa Isa adalah kalimat Allah dan roh Allah. Sehingga Allah, kalimatnya dan rohnya bukan tiga Tuhan, tetapi ketiganya adalah Esa. Di dalam surah 9, At-Taubah ayat 31, sudah dikatakan bahwa Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa. Perintah ini sebenarnya ditujukan kepada Muslim yang selalu mengatakan, Tuhan Kristen itu tiga. Kalimat keempat dari surat An-Nisa ayat 471 berkata, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ayat ini menolak jika Isa disebut anak Allah, seperti yang tertulis dalam surah 9, At-Taubah ayat 30. Sebab Allah dan Isa adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan penolakan akan pernyataan Allah memiliki anak ini juga terkait dengan kalimat yang ketiga, yang berkata, janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga, yaitu apa yang disebut pada kalimat kedua bahwa Isa juga disebut firman-Nya dan rohnya. Jika Isa, yaitu firman-Nya dan rohnya dikatakan sebagai anak, maka Allah dan Isa seakan-akan ada tiga Tuhan. Pada ayat berikutnya sangat jelas ada perkataan jangan enggan menyembahnya. Kata ganti ketiga tunggalnya adalah menunjuk pada Al-Masih. Quran Surat An-Nisa ayat 172. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Surat 4, An-Nisa ayat 172 ini masih memiliki hubungan dengan ayat 171, yang mana ayat 172 akan menjelaskan atau mempertegas ayat sebelumnya. Ayat ini terbagi dari dua pernyataan, yang pertama adalah Isa tidak enggan menurunkan derajatnya sebagai hamba Allah. Kedua, supaya tidak enggan menyembah Isa, dan akan mendapat akibat jika enggan menyembahnya dan menyombongkan diri. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Pada pernyataan, Isa tidak enggan menjadi hamba Allah, ini berarti pada dasarnya Isa bukan seorang hamba. Ia sebenarnya seorang yang memiliki derajat yang tinggi, bahkan melampaui malaikat, tetapi dia tidak sombong, rendah hati, dan lain-lain. Ia sebenarnya adalah seorang raja yang merendahkan dirinya datang kepada umatnya. Sebagai contoh, ketika presiden belusukan ke pelosok dan berbaur dengan petani, presiden disebut tidak enggan kepada petani, walaupun sesungguhnya ia seorang presiden. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Kata ganti nama dirinya menunjuk kepada Isa.
Sebab Isa Al-Masihlah yang menjadi pokok pembahasan di kalimat pertama. Perkataan, Isa tidak enggan menjadi hamba Allah, adalah karena ia merendahkan dirinya. Tetapi sebenarnya ia adalah sosok yang harus disembah, yaitu Tuhan. Hukuman, kepada yang enggan menyembahnya, dan menyombongkan diri. Selanjutnya baca ayat berikutnya, ayat 173. Quran Surat An-Nisa ayat 173. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Ayat 173 ini adalah lanjutan dan penjelasan dari ayat 172 tentang yang enggan menyembah Isa. Namun pada ayat ini dikaburkan dengan tambahan kata menyembah Allah. Padahal sebenarnya adalah menyembah Isa. Sisi ilahi Isa menurut Al-Quran. Isa adalah ruh dari Allah dan firman-Nya. Isa adalah seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Isa diperkuat dengan Ruhul Kudus. Al-Quran berkata, selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Tetapi Isa dapat menciptakan burung dari tanah. Isa diangkat ke sorga, dan akan datang kembali di akhir zaman untuk membunuh Dajjal. Tak satu nabi pun memiliki sifat dan kemampuan yang dimiliki manusia biasa.